Ya, shalom, selamat sore. Ya, orangnya masih perjalanan, hamba Tuhannya mungkin 5 menit lagi ya. Kita mulai biar tidak terlalu malam. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah ini. Sekali lagi kita bawa hati kita bawa iman kita untuk benar-benar terfokus untuk melakukan ibadah agar terwujud apa? Suatu ibadah yang sejati. Ya. Tetap berharap meski tak melihat, ku tetap percaya takkan ku ragu pertolonganmu. Kau setia dalam rencanamu. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidupku. Apapun, kejadian apapun, yang terutama kita percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Tidak pernah tetap berharap meski tak melihat, ku tetap percaya takkan ku ragu pertolonganmu. Kau setia dalam rencana-Mu. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidupku. Kali ini dipimpin sama Ibu Ana, silakan langsung. Segala perkara yang terjadi, ku kan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal, tak pernah gagal. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang
rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku, tak pernah gagal, tak pernah gagal, tak pernah gagal dalam hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tidak akan membuat kesempatan yang indah ini menyenangkan hati Tuhan. Baiklah, kita akan pujikan satu pujian, Ku sanjung. Ku sanjung Dia di tempat yang tinggi. Biarlah kemuliaan Allah terjadi di tempat ini. Tidak akan sanjung Dia, karena Dia Allah yang berkuasa.
layak disanjung Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang kami kenal, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Pada sore hari ini datang menghampiri Engkau Bapa. Engkaulah imam besar kami. Engkau yang layak kami sanjung. Engkau yang layak kami sembah dan kami muliakan dalam hidup kami. Marilah Tuhan hadir di tempat ini. Kami akan ibadah saat ini. Biarlah Tuhan yang akan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir, supaya ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Dan kami pulang tidak dengan sia-sia Bapa, tapi kami pulang dengan berkat kekuatan yang baru dari firman yang akan kami dengar saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih, haleluya. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir di dalam tangan kuasa dan pimpinan Tuhan. Ampunilah kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur sore ini. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Mari kita bersukaria. Kita akan tinggalkan semua kesedihan kita. Kita akan tinggalkan semua masalah. Kita di sini akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Silakan duduk. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, kita berkumpul di sini dengan berbeda gereja. Tapi walaupun berbeda gereja, kita semua saudara seiman dalam Yesus. Amin. Marilah kita akan pujikan. Ku tak pandang dari gereja mana. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hari
Yang kami hormati Pastor Dafri, yang kami hormati Pastor Wijaya, dan Bapak Ibu Saudara, Om, Opa, Oma yang kami kasihi. Izinkanlah saya menyaksikan betapa besar kasih karunia Allah di dalam kehidupan saya, terutama di dalam pribadi saya. Karena kasih Tuhan yang sangat besar bagi saya, maka Tuhan menolong saya. Di mana beberapa waktu yang lalu, dan mungkin juga sudah didengar di dalam YouTube atau di-share oleh Bapak Pastor Wijaya dalam grup, bahwa saya menderita penyakit jantung. Awalnya yaitu kami pergi ke pasar, pulang dari pasar kami jatuh, masuk di dalam selokan, kemudian kami dibawa ke UGD, kami di USG, ternyata kami menderita penyakit jantung koroner. Pada saat itu berita yang kami terima merupakan suatu pukulan di dalam batin saya. Mengapa? Oleh Tuhan saya diberi penyakit yang sangat mematikan, yaitu sakit jantung koroner. Berjalannya waktu, Dr. Setiasi SPD meminta kepada saya untuk dapat kiranya dipasang ring pertama agar jantung saya dapat berjalan dengan baik. Tapi saya katakan, dokter, jangan dulu. Saya kembali lagi mencari dokter jantung yang lain. Dokter Ahmad di rumah sakit Islam. Demikian juga dia mengatakan bahwa saya sakit jantung koroner. Tetapi saya tetap, saya mohon dan saya percaya bahwa Tuhan menolong saya. Amin. Memang pada saat itu saya terpukul sekali, karena saya dalam 6 tahun saya sudah berkecimpung di dalam keimanan saya kepada Yesus, di dalam gereja Katolik yang kudus, membawa 8.000 jemaat dari kayu tangan hati kudus, karena saya sebagai pimpinan Dewan Paroki. Mengapa saya diberikan hanya sekian di dalam kehidupan saya untuk melayani Engkau Tuhan? Mungkin dijawab ya oleh Tuhan. Puji syukur pada Tuhan bahwa Tuhan mendengar jawaban doa saya. Pada tahun kemarin ini saya diperiksa USG kembali. Ternyata saya divonis bebas daripada jantung koroner. Itu semua karena keyakinan dan kepercayaan saya kepada Yesus Juru Selamat. Tanpa keyakinan, tanpa suatu keyakinan bahwa Yesus adalah ayah kita, Yesus adalah dokter kita, maka saya yakin saya tidak akan ditolong, tidak akan didengar doa saya. Yang kami hormati dan kami kasih Oma, Opa, mungkin di antara kita sekali waktu terjadi sakit di dada sebelah kiri, tembus di punggung sebelah kanan, ya kiri pun, itu menandakan bahwa itu adalah gejala penyakit jantung koroner. Benar, Pak. Dan itulah, tapi cobalah Oma, Opa, Bapak Ibu Saudara sekalian, serahkanlah diri kita kepada Tuhan apabila terjadi demikian. Karena kita harus yakin
bahwa Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah penyelamat kita. Amin. Yesus adalah dokter daripada segala dokter. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa saya merasakan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah mendengarkan doa saya. Sehingga pelayanan-pelayanan saya, baik dimanapun, saya akan tetap melayani Tuhan. Memang dulu sebelum saya banyak kegiatan setelah lepas dari paroki Kalimantan, memang saya sering membawakan firman, saya sering melayani baik itu sosial dan kegiatan lain. Tetapi setelah beberapa tahun kami vakum, mungkin itulah hukuman Tuhan bagi saya, mengapa engkau meninggalkan daku. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menghimbau, ayolah kita datang bersekutu dimanapun kita berada, tanpa melihat, oh di situ ada suatu berkat, mendapat beras, gula, minyak, ataukah ampau. Kita datang, tapi oh di situ tidak, kita tidak datang. Karena tujuan kita bersekutu di dalam Tuhan adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga segala penyakit yang kita derita akan ditolong juga oleh Tuhan. Terima kasih. Kiranya demikian. Terima kasih. Baiklah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri dan mempujikan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatimu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang rindu-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Inilah kami Tuhan, inilah anak-anak-Mu. Mari Bapa, bersabdalah, kami siap mendengar Tuhan. Kami selalu ingin menyenangkan Engkau dalam hidup kami. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang rindu-Mu dan ku lakukan.
Bapa surgawi, kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Oh Tuhan, kami butuh Engkau. Kami sangat perlu Engkau Tuhan. Biarlah Engkau pada saat sore hari ini memberkati kami lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang ingin menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan Tuhan, supaya kami sama-sama diberkati. Tuhan, mohon tuntunan-Mu. Tuhan, mohon karunia-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya lihat di YouTube, saudara, khotbah yang bagus. Khotbah tentang doktrin, saudara, doktrin di dalam kekristenan. Jadi, kekristenan tidak bisa lepas dari doktrinnya, saudara. Kalau kita menyenangi, hanya senang dengan pengajaran etika dan moral. Orang Kristen harus gini, etikanya, moralnya gini. Yang baik. Saudara mau jadi Kristen, mau jadi saksi Yehova, mau jadi orang Hindu, orang Buddhis, itu sama saja, tidak ada bedanya. Saudara, di dalam kekristenan, di dalam kepercayaan memang 90% itu, kalau kita ngomong tentang etika dan moral, itu mirip, saudara, sama. Dengan semua kepercayaan, semua mengajarkan kebaikan. Tapi pada saat kita ngomong tentang doktrin, itu sangat bertentangan. Saudara, sekarang apa sih yang membedakan kita itu dengan kepercayaan yang lain? Kalau kita ngomong etika dan moral itu sama lah. Mirip-mirip 90% itu sama. Dengan saudara itu mau saksi Yehova, mau agama apapun, itu tidak ada bedanya. Tapi pada saat kita ngomong doktrin, itu sangat bertentangan dengan beda, bahkan sangat bertentangan dengan kekristenan. Apa sih yang membedakan kita dengan kepercayaan yang lain? Yang pertama adalah, saya catat di sini, Allah yang mencari manusia, bukan manusia mencari Allah. Pada kepercayaan banyak itu mengajarkan bagaimana cara kita mencapai Sang Pencipta, bagaimana kita mendapatkan Sang Pencipta. Ada orang yang sampai semedi bertapa, tujuannya satu, untuk bersatu, menyatu dengan Sang Pencipta. Tetapi di dalam kekristenan, mulai sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, karena mereka tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sembunyi, takut dengan Sang Pencipta. Pada saat itu Allah sendiri ngomong, "Hai manusia, di manakah engkau?" Disitulah terbesit bahwa Tuhan yang mencari manusia. Tuhan mengumpamakan kita itu seperti domba, saudara. Di dalam firman-Nya itu banyak sekali firman yang mengumpamakan kita domba. Pada saat domba itu tersesat, domba itu terhilang, kira-kira yang mencari itu domba mencari gembalanya atau gembala mencari domba, saudara? Gembala mencari dombanya. Dan domba kenapa kok diumpamakan anak Tuhan itu, kok diumpamakan domba? Kok enggak diumpamakan garangan atau kancil sing pinter ngono? Padahal saudara tahu toh, lek domba itu apa? Sifat sing paling menyolok apa? Goblok. Saudara jangan tersinggung ya kalau saya muni domba itu bodoh. Memang domba itu goblok, saudara. Ndak duwe tanduk, ndak iso tarung, matanya kabur. Oleh sebab itu dia butuh seorang gembala. Amin.
Dia tidak bisa mencari Sang Pencipta. Dia tidak bisa mencari Tuhannya. Oleh sebab itu kalau saya melihat di dalam Yesaya 53 ayat 6a dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Carilah hambamu ini. Kita semua sesat seperti domba. Tuhan, cari aku, carilah aku. Aku tidak mampu mencapai Engkau. Engkau yang bisa menjangkau aku. Itulah kita. Pada kepercayaan yang lain, orang berlomba-lomba mencari Tuhannya, mencari Sang Pencipta. Tetapi di dalam kekristenan, Allah lah yang mencari saudara dan saya. Pada saat sekarang ini, kalau saudara menjadi domba-dombanya, itu bukan karena kehendakmu, tapi karena Allah telah menemukan saudara dan saya. Amin. 1 Petrus 2 ayat 25a dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Kamu sesat seperti domba. Domba kan terpisah, dia tidak tahu jalannya kemana, dia keluyuran, tidak ngerti jalannya. Hanya Tuhan yang sanggup menemukan saudara. Di dalam Matius 10 ayat 6 dikatakan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Pergilah domba saudara dulu sebelum kenal Tuhan, seperti domba yang sesat, seperti domba yang terhilang. Oleh sebab itu Tuhan telah mencari saudara, Tuhan menjangkau saudara. Sekarang saudara jadi anaknya. Amin. Sekarang saudara jadi domba-domba gembalaannya. Saudara, di dalam Roma 3 ayat 11 dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Artinya manusia tidak sanggup. Domba yang bodoh tadi tidak sanggup untuk mencari Tuhannya. Tapi saudara, selain daripada ayat itu, ada ayat-ayat yang seolah-olah kita mencari Tuhan. Terus bagaimana Pak untuk menafsirkan itu? Di sini dikatakan kalau kita melihat belajar teologi, manusia bisa mencari Allah, tapi itu baru bisa terjadi setelah Allah menemukan kita. Ngerti maksudnya? Ini. Setelah saudara itu ditemukan oleh Allah, pada saat saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah menganugerahkan Roh-Nya di dalam hidup saudara. Di dalam setiap orang percaya, di situ ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang memunculkan rasa rindu kepada Sang Pencipta. Benar? Tanpa Roh Kudus itu, saudara tidak bisa merindukan Sang Pencipta. Kita berjalan sendiri, tapi pada saat Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, pada saat Roh Kudus itu mendiami dalam hidup kita, ada satu kerinduan untuk mencari Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mazmur 105 ayat 4 katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Saudara carilah Tuhan pada saat saudara sudah menemukan Tuhan, pada saat saudara merasakan hubungan saudara itu rasanya jauh daripada Tuhan. Saudara itu, Tuhan, di manakah Engkau? Seperti engkau tadi bilang, aku lama meninggalkan Tuhan, aku rindu Tuhan. Sekarang aku mau melayani Engkau, aku mencari wajah-Mu. Saudara, jadi yang pertama ini, perbedaan yang pertama ini, bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari saudara dan saya. Sekarang saudara itu miliknya Tuhan, domba-domba gembalaannya. Saudara mau cari Tuhan yang bagaimana? Seperti Tuhan. Tidak ada Tuhan
seperti Tuhan kita yang mau turun, merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia dengan segala kelemahannya. Hanya tujuannya untuk mendapatkan saudara dan saya. Amin. Hargai karya Kristus. Dia telah turun, merendahkan diri, menanggung segala penderitaan di atas kayu salib. Tujuannya untuk mencari saudara dan saya, untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya. Amin. Yang kedua, kekristenan punya konsep penebusan dosa. Konsep penebusan dosa tidak ada di dalam semua kepercayaan. Semua kepercayaan orang harus bertanggung jawab dengan segala perbuatannya. Dia bertanggung jawab sendiri dengan segala perbuatannya. Kadang di dalam, kalau kita melihat kepercayaan yang lain, untuk mencapai kita harus melakukan apa? Kebaikan. Kebaikan. Untuk mencapai kebaikan, untuk mendapatkan keselamatan, dia harus melakukan kebaikan. Amal dan ibadahmu harus kuat untuk kamu mencapai. Apakah kebaikan bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga? Dulu sudah pernah saya ajarkan, kebaikan kita tidak bisa membawa saya ke dalam kerajaan surga. Misal saya ditilang, David, saya lupa pakai helm, ada cegatan, saya ditilang. David, saudara David telah melanggar pasal ini, undang-undang lalu lintas. Saudara harus ada hukuman nanti minggu depan saudara ke pengadilan. Saya dikasih surat tilang. Saya anggap tilang ini adalah kejatuhan kita dalam dosa, kesalahan yang dianggap sebagai dosa. Sebelum minggu depan, saudara, saya melakukan kebaikan. Saya bantu panti jompo, panti asuhan, semua panti tak sumbang sampai habis 25 juta. Yang saya lakukan itu baik apa buruk, saudara? Baik. Pada saat saya di depan hakim, saudara David, saudara telah melanggar pasal ini, undang-undang lalu lintas. Anda bersalah terhadap negara, oleh sebab itu negara akan menghukum Anda dengan hukuman denda. Sebentar Pak Hakim, sebelum Anda memutus saya maju, tak tunjuk no kebaikan saya. Pak Hakim, ini loh, aku wis bantu sampai entek 20 juta. Saya dibebas nenda. Artinya apa, saudara? Kebaikanmu tidak bisa menutupi dosa. Amin. Dari sini ngerti ya. Jadi dosa tidak bisa ditutupi dengan kebaikan. Kita butuh seorang yang bisa membayarkan kesalahan kita. Upah dosa ialah maut. Apa artinya maut? Kematian yang kekal. Kadang orang ngomong, untuk selamat harus bertobat. Apakah bertobat bisa membawa saudara ke surga? Tidak, no. Saya ambil satu contoh. Pada saat saya ke Malang, saya pinjam sama gembala saudara. Pak, aku nyelang duit Pak. Berapa Pak David? Notio 2 juta. Pinjemin. Nanti sebulan lagi ketemu aku nyelang 5 juta. Di sini gembalamu kayak duit. Terus mari ngono. Lah ketemu rong wulan nyilih kira-kira ngamuk ora? Ngamuk. Mari ngono aku diseneni, saya diseneni. Pak David, Anda itu
pendeta orang genah. Isine nyilah-nyilih nek kono utangmu sakarat-karat, nyilah-nyilih sehingga firman Tuhan keluar dari mulutnya dia. Dari situ saya sadar bahwa saya salah. Terus saya ngomong, ya saya sadar, mulai saat ini saya tidak akan pinjam lagi. Saya akan berusaha, saya stop hutang. Kira-kira hubungan saya dengan gembalamu beres ora? Nyapa wis bertobat? Urung nyaur itu udah bener. Ngerti toh ya? Saudara berbuat jahat, wah sekarang sudah bertobat. Sekarang sudah meninggalkan dulu belak kerak, dulu medoan, main apa-apa, warung. Sekarang sudah bertobat, sudah api, sudah khotbah nang ndi-ndi. Bisa membawa itu selamat? Enggak bisa. Dosamu yang lama harus engkau bayar. Amin. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristus butuh yang namanya seorang penebus. Apa sih yang namanya penebus itu apa? Arti menebus itu apa, saudara? Kalau saudara menggadaikan barang, saudara tebus lagi. Barang itu sudah bukan punya milik saudara. Saudara butuh duit. Saudara punya emas 1 on. Saudara gadaikan. Nanti pada saat saudara ambil duit, buat tebus. Pada saat saudara jual, gadaikan, itu sudah bukan milikmu. Pada saat saudara menjual barang ini, kita itu terjual karena dosa. Dulu kita milik Allah. Adam dan Hawa itu pada saat itu milik Tuhan sepenuhnya. Dia dicintai, disayang, dieman-eman. Tapi pada saat jatuh dalam dosa, dan dosa itu menurun kepada semua keturunannya, pada hakikatnya kita itu terjual daripada Tuhan. Hilang dari hadirat Tuhan. Tanpa Kristus, saudara tidak mungkin ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya penebus, supaya kita menjadi kembali milik Tuhan. Tuhan yang membayar hutang-hutang kita, Tuhan yang membayar dosa-dosa kita. Dengan 2 ilustrasi tadi, kebaikan tidak bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Pertobatan tidak bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Yang membawa kita ke dalam kerajaan, kematian Kristus di kayu salib. Itu yang membawamu ke dalam kerajaan surga. Amin. Bang Ganda punya Tuhan seperti itu. Kok menang itu ya? Udah tuh. Tuh, saudara. Penebusan dosa tidak ditemui di zaman kepercayaan yang lain. Mereka harus berusaha sendiri, membayar sendiri apa yang kesalahan. Tetapi di dalam kekristenan, Allah yang membayar segala dosa saudara dan saya. Lalu kenapa? Sebetulnya, mengapa kok ada konsep penebusan? Karena kenapa kok ada konsep ini? Sebetulnya di dalam gini, di dalam diri Allah yang esa, di dalam diri Allah itu ada 2 sifat yang bertentangan. Di dalam diri Allah itu ada 2 sifat yang seolah-olah bertentangan. Yang satu, Tuhan itu adil. Dan yang kedua, Tuhan itu kasih. Keadilannya Tuhan harus dinyatakan. Karena apa, saudara? Setiap kesalahan harus ada harga yang harus dibayar. Upah dosa ialah maut, kematian yang kekal. Kalau saya melihat di dalam Nahum 1 ayat 3 dikatakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Artinya apa? Panjang sabar dan penuh kuasa, tetapi sekali-kali tidak pernah membebaskan orang yang bersalah lepas dari hukuman. Artinya Allah itu adil.
Setiap kesalahan harus dibayar. Dosamu harus kau bayar. Tetapi di dalam diri Allah juga ada sifat kasih. Kalau saya lihat di dalam Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Dengarkan saudara, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dia tidak mau kita dihukum, tetapi proses keadilannya menuntut hukuman harus ada. Tapi dia tidak mau anak-anaknya dihukum. Jadi apa yang harus terjadi? Harus di situ harus ada hukuman. Tetapi anak-anaknya tidak menerima hukuman itu. Terus bagaimana caranya? Harus ada penggantian. Ada orang yang harus dihukum untuk menggantikan saudara dan saya. Hukuman itu harus terjadi karena keadilan Allah, tetapi kasihnya itu membuat kita tidak dihukum. Hukuman harus ada. Lah, kita cari pengganti. Lek pengganti manusia. Katakan, saya yang salah. Terus gembalamu sing dihukum. Adil enggak? Enggak adil. Kalau gitu, kita cari pengganti. Yang paling cocok siapa? Tuhan sendiri. Amin. Bukan manusia. Kayak manusia menggantikan manusia tok til. Enggak adil no. Wong sing salah saya kok orang lain dihukum. Tuhan sendiri yang mengambil rupa manusia. Dia turun menjadi rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia harus menanggung semua dosa itu di atas kayu salib. Dia tanggung 3 kesalahan itu. Manusia gini, sorry. Dosa, pada saat manusia jatuh di dalam dosa, itu dianggap satu kematian. Dosa itu kematian. Yang pertama, dosa pertama kali. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, "Hai manusia, jangan engkau makan buah. Semua buah dalam taman ini boleh engkau makan, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan engkau makan. Pada saat engkau makan, engkau akan mati." Tapi setelah makan, dia mati enggak secara fisik? Enggak. Tapi mati yang apa? Mati secara roh. Dia terpisah dari hadirat Tuhan. Dia keluar dari hadirat Tuhan. Harusnya manusia itu hidup untuk kekal, untuk selama-lamanya. Karena dosa itu, dia mati secara rohani. Akhirnya mati secara rohani itu menurun kepada kematian secara jasmani. Sehingga manusia ada umurnya, harusnya kekal. Karena kematian rohani, manusia dibatasi kematian sehingga ada kematian fisik. Selain daripada itu, ada 3, satu lagi kematian yang mengerikan. Apa saudara? Kematian itu termasuk 3 kematian ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada saat dia di kayu salib, dia harus menanggung semua dosa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah satu kesatuan.
pada saat dosa dibrutnik dalam diri Tuhan Yesus di atas kayu salib, Allah Bapa meninggalkan dia. Allah Bapa tidak bisa terkontaminasi dengan dosa. Sehingga pada saat itu Tuhan Yesus ngomong apa, saudara? Di atas kamu, Eli, Eli, lama sabachthani. Apa artinya? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perasaan yang sakit hati, kekal dia bersama dengan sang Bapa. Tapi pada saat dosa itu turun ke dalam hidupnya, Bapa meninggalkan dia. Yesus pada saat dipukuli, Yesus pada saat disesat, Yesus pada saat diberikan mahkota duri, dipukul, dicambuk sampai tubuhnya hancur. Dari mulutnya tidak pernah mengeluh. Iya apa ya? Tapi pada saat Bapa meninggalkan dia, dia mengeluh betapa sakitnya orang terlepas dari hadirat Tuhan. Itu kematian yang pertama itu dia alami di atas kayu salib, terpisah dari Sang Pencipta, dari Bapaknya. Eli, Eli, lama sabachthani. Lalu kematian jasmani dia alami. Ya Bapa, aku serahkan nyawaku. Akhirnya dia mati. Dan terus kematian yang kekal gimana, Pak? Yesus mengalaminya. Pada saat saudara ingat akan Lazarus dan orang kaya dan Lazarus. Orang Lazarus yang ada di pangkuan Bapa, orang kaya yang ada di dalam neraka, hukuman kekal. Dia ngomong dengan Bapak Abraham, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke air untuk menyejukkan tenggorokanku karena aku sangat tersiksa. Rasa haus yang luar biasa dialami oleh orang kaya yang ada di dalam neraka. Itu dialami Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa yang dia katakan? Aku, kok orang ngerti terus? Aku haus. Itu yang dikatakan Tuhan. Jadi 3 kematian dia alami di atas kayu salib. Pada saatnya dia katakan, sudah selesai. Karya penebusan itu sudah selesai. Dia alami semuanya. Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Semua dia lakukan karena kesalahan kita. Amin. Apa sih gunanya khotbah gini nih? Supaya saudara tahu betapa besar cintanya kepada saudara. Harusnya saudara itu tidak punya pengharapan. Saudara mati. Kalau ngomong neraka, hukuman yang kekal, itu ngeri loh saudara. Api dan lautan api itu dilemparkannya. Lautan api saudara. Harusnya saudara kalau kita goreng, kita kecipratan, rasanya sakit. Ya toh? Coba saudara bayangi minyak 1 drim itu digodok sampai gluduk-gluduk, terus saudara dicemplung ning ngono rasane piye? Loh tenang loh, kalau kita ngomong kematian yang kekal itu menakutkan loh saudara. Tapi karena sering diomongin kita tidak pernah bayang nih. Ya enggak. Itulah yang ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Sehingga di dalam Yohanes 10 ayat 28-29 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Ini Tuhan Yesus ngomong baik murid-muridnya. Dan aku Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka itu siapa? Saudara dan saya, anak-anaknya, domba-dombanya. Dan mereka pasti, kata-kata pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tanganku. Saudara dicekali oleh Tuhan Yesus. Terus ayat 29 katakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Tuhan Yesus ngomong Bapa yang memberikan saudara itu kepada Tuhan Yesus lebih besar dan
daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tanganmu sitok cekel Tuhan Yesus, sitok dicekel Bapa. Iso ilang ora? Iso ilang ora? Saudara itu milik Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya melihat tadi engkoe kos apa? Kok Robert sakit jantung koroner. Saya itu kena stroke ping 3 lho, saudara. Nek saya bisa berdiri di sini berkhotbah itu kasih karunia. Amin. Saya ngomong, Tuhan, nek aku sing mbok pakai, aku sehat Tuhan. Tapi lek sudah mbok pakai, mulih. Amin. Aja wedi. Masih omuni aja wedi, tapi sing Tuhan aja mati dhisik lho Tuhan. Pada saat saya stroke yang kedua itu, pagi-pagi saya jatuh, saudara, dibawa ke rumah sakit. Keluar dari MRI, mulut saya sudah menceng, saudara. Ngomong sudah tidak bisa. Mata itu tidak bisa merem, saudara. Direm nih, tidak kena ngomong ya samsyong lah. Lalu saya dimasuk kamar. Saya ngomong, Tuhan, aku itu hamba-Mu, Tuhan. Aku mbok kongkon di desa-desa jemaat ini banyak. Kadang saya jauh sampai entek duit oke jemaat sing tak layani mek 15. Benar. Saya ndak pernah ngeluh. Itu tugas yang Tuhan berikan. Tapi sekarang lek aku salah yo diomong itu Tuhan, mosok koyo ngene iki. Alah sembuh karepmu mulih yo mulih. Dari situ saya ndak tak pikir, sudah. Tak aku tidur. Tak tinggal turu, saudara. Wis turu sampai siang dikasih makan, sore teman-teman datang. Teman-teman dari gereja saya datang nyambangi saya. Lho kok iso guyon? Pelone hilang, anune hilang. Amin. Artinya apa? Saya sik dipakai. Nek enggak dipakai. Boleh. Boleh. Nek ono bersama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Amin. Mulai ini sudah sepuh-sepuh, tidak usah takut dengan kematian. Kadang sepuh itu tidak mati-mati, sing no mati dhisik. Ya ora. Aku ndak ngeten-ngeten loh ya. Tapi kadang ya ngono. Tapi tidak usah takut. Yesus keselamatanmu dijamin. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Tadi apa? Yang pertama apa? Tuhan mencari manusia yang berdosa. Yang kedua, ada yang ketiga, keselamatanmu ditentukan hanya oleh iman. Perbuatan tidak ikut campur. Loh, kok ngono, Pak? Kan enak. Nek wis percaya Yesus, so aku ape nyapoe tancep selamat ya Pak ya. Nanti tak jelasno ya. Kepercayaan yang lain untuk mencapai keselamatan semua mengandalkan kebaikan. Tetapi di dalam kekristenan perbuatan baik ditolak. Syarat keselamatan adalah satu, anugerah, kedua oleh iman. Sola gratia, sola fide. Oleh karena kasih karunia engkau diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Kita akan baca banyak ayat. Roma 3 ayat 27-28. Jika demikian, saudara dengar nih, ayat ini eksplisit sekali. Les ayat itu eksplisit, tidak usah diterjemahkan yang lain-lain. Sudah jelas. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada, no. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? No. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat atau kebaikan. Efesus 2 ayat 89. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang megahkan diri. Kadang orang Kristen nih, gue yakin enggak masuk surga? Yakin? Tanya iya. Kok iso yakin gue? Iya, aku menjaga kekudusan. Saya pernah berapologet sama orang-orang yang punya doktrin tentang perbuatan baik. Karena ada pendeta yang mengajarkan demikian. Aku yakin, karena aku menjaga kekudusan. Berarti kamu tidak pernah berbuat dosa, no? Ya saya pernah, tapi sekali-sekali toh, orang sering. Dosa satu toh bisa membawa saudara ke dalam neraka tanpa penebusan Kristus. Amin. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat atau kebaikan, tetapi hanya oleh karena iman kepada Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Yesus Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat atau kebaikan. Ayat ini eksplisit, saudara, orang usah tafsir. Karena iman, kowe diselamatkan karena imanmu kepada Yesus Kristus. Gini, bandingkan dengan perjanjian lama. Perjanjian lama itu bayangan dari perjanjian baru. Realnya itu Yesus. Pada saat perjanjian lama, bangsa Israel setiap tahun dia membawa korban penebus dosa. Dia bawa itu korban, biasanya kambing, domba, dibawa kepada imam. Pada saat itu imam itu tanya enggak, dosamu apa? Imam enggak pernah tanya. Yang diperiksa itu korbanmu. Pada saat itu diperiksa korbanmu harus sempurna. Harus tidak bercacat. Gemuk. Terus ini apa? Bulunya bagus, matanya enggak belekan, kukunya enggak ngelintek. Semua sempurna. Pada saat sempurna itu, tanganmu ditaruh di atasnya, darah tercurah, dosamu sak gunung kelin. Amin. Ngerti? Kowe bangsa Israel tukang nyolong, wis tukang wis jahat. Pada saat dia membawa korban penebus dosa itu, tangan ditumpangi, darah tercurah, dosamu sebesar apapun dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga ada firman, dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan seperti salju. Dan Yesus dalam perjanjian baru adalah realnya anak domba Allah yang tidak bercacat. Sekali dikorbankan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Nah, terus apa, Pak? Hubungannya dengan perbuatan baik. Mosok lek aku wis percaya Yesus terus sak kuwarepku dhewe, aku ape nyolong, ape apa, ape zina, mosok yo ngono kuwi. Saya ambil satu ilustrasi. Dulu sudah pernah di sini. Orang sakit. Kemarin tuh saya dapat berkat ya, saudara, ke Cungkok. Terus saya teko karena kekeselan tenggorokan saya sakit. Wis badan ki lara kabeh, wis ora apa-apa, awakku ora panas, nek kamar tok wis kon kerja ya mah kon apa ya mah wis turu wae. Terus sore ke dokter dikasih antibiotik, saudara. Dikasih antibiotik, diminum ya, istirahat. Kasih antibiotik, minum, sesuk somben wis waras. Terus buktine nek kowe waras apa? Aku bisa beraktivitas, ndak turu wae. Ya kan? Orang sakit, minum obat, sembuh. Buktinya lek kowe sembuh apa? Bisa beraktivitas. Orang berdosa terima Yesus selamat. Buktinya lek kowe selamat apa? Muncul buah roh.
Ngerti maksudnya? Buah roh itu bukan yang menyelamatkan saudara, tapi bukti lek kowe wis selamat. Kowe ngomong, aku wis terima Yesus, wis apa mulai terima sampai saiki bertahun-tahun ndak pernah berubah. Pancet jahat. Kira-kira imanmu tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Iman harus ditunjukkan dengan perbuatan. Yang menyelamatkan bukan perbuatanmu itu, tapi imanmu itu. Dari sini saudara mengerti? Cinta ajaran ora sesat saudara. Engko kowe ajarane Pak David sesat. Gak ya. Aku ayat-ayat cinta ambil eksplisit. Oleh sebab itu saudara, pada saat saudara menjadi anak Tuhan, saudara menjaga kekudusan, saudara hidup berkenan pada Tuhan, dan saudara menjadi panutan bagi orang lain, itu loh orang. Nanti mungkin pada saat sekarang ini saudara itu cuman orang biasa, tapi nanti pada saat kerajaan 1000 tahun mungkin jabatanmu bisa gubernur, bisa wali kota, dan saya mungkin gembalamu ndak tenanan mbek Tuhan, iso-iso jadi tukang parkir, ya ora. Lho tenan. Ono upahe. Bener. Ojo kowe wis dadi pendeta terus jadi gembala, nek kono jadi gubernur. Enggak lho, kadang jemaat sing biasa tapi dia menjaga kekudusan, dia hidup berkenan pada Tuhan. Nanti nek sana jabatane iso gubernur, kowe dadi tukang parkir. Amin saudara. Dan perbuatan baik itu rasa ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Amin. Nek saudara berbuat baik, tujuanmu bukan untuk supaya kowe selamat. Tidak salah, untuk membalas cintanya Tuhan. Ojo ngisi-ngisini jadi yang jadi masalah. Di dalam ladang Tuhan itu ada gandum dan ada ilalang. Ilalang selamat enggak? Enggak. Apa bedanya ilalang dan gandum? Ilalang enggak iso enek buahe, gandum pasti berbuah. Yang jadi masalah enek sing buahe loro, enek sing buahe telu, enek sing buahe songo. Kadang sing buahe songo menghakimi sing tapi dia walaupun bulirnya itu cuma 2, dia tetap dia tetap selamat. Amin. Ya muka-muka kita ngerti nanti pendetamu sing jelasnya lebih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah disampaikan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami tahu bahwa betapa cintanya Engkau kepada kami. Ucapan syukur kami setiap hari, setiap saat, tanpa Engkau kami binasa, tetapi karena pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau selamatkan kami Tuhan. Dan keselamatan yang Kau berikan itu adalah keselamatan yang pasti, bukan moga-moga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami lebih mengerti siapa Engkau sebenarnya. Engkau Allah yang mencintai kami, yang rela menjadi manusia, merendahkan diri dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Thank you Lord. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita diberkati. Amin. Amin. Kita sangat diberkati. Terima kasih Pendeta David yang sudah memberikan firman pada malam hari ini, sangat memberkati kita semua. Terima kasih. Baiklah, tiba saatnya doa syafaat yang akan doanya Richard.
Kita akan berdoa syafaat. Kita tunduk. Kita menghadap Tuhan yang mengasihi kita. Dia saat ini berada di tengah-tengah kita dan memperhatikan setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat korban-Mu Tuhan. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Dan kami yakin Tuhan, hidup kami saat ini bukan milik kami lagi, tapi hidup yang Engkau sudah tebus dengan darah-Mu yang mahal. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib sana, supaya kami bebas dari hukum dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar kepada kami. Kami tak dapat membalas apa yang Engkau buat kami. Satu hal yang kami boleh naikkan, ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakailah sisa hidup kami Tuhan menjadi berkat Tuhan. Dan kami boleh mengeluarkan buah-buah yang sepadan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tak dapat lakukan itu sendiri Tuhan, tapi Roh Kudus yang di dalam kami, Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk berjalan di dalam kekudusan-Mu, untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, untuk berjalan sesuai perintah-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami tak dapat mengerjakan sendiri, tapi kami yakin Roh Kudus yang memimpin kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu lebih jauh Tuhan, supaya kami boleh menikmati berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Kami boleh dikenyangkan Tuhan, kami boleh dipuaskan di dalam Engkau, sehingga kami tidak mencari perkara-perkara dunia lagi, tetapi kami boleh hidup di dalam firman-Mu itu dan menjadi pelaku-pelaku di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati apapun yang dikerjakannya, hingga nama-Mu boleh dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu kalau Bapak Wijaya telah membuka rumahnya untuk kami beribadah. Kami boleh mengenal lebih jauh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Bapak Wijaya dengan keluarganya. Engkau berkati apa yang dikerjakannya Tuhan. Semuanya akan berhasil karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, kemurahan-Mu itu besar bagi kami yang berdosa. Dan anugerah-Mu itu cukup bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pekerjaan-Mu di seluruh Indonesia Tuhan. Baik di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di tempat-tempat terpencil Tuhan. Engkau curahkan hujan keselamatan dan Engkau curahkan hujan pertobatan, sehingga banyak jiwa boleh menerima keselamatan daripada-Mu. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi di Indonesia saat ini Tuhan. Dan Engkau yang akan memberkatinya. Engkau buka jalan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami sampai seluruh stafnya Tuhan. Engkau berkati Tuhan dan Engkau memberikan hati yang takut kepadamu ya Tuhan.
supaya beliau memimpin negara Indonesia ini dalam jalan-jalan yang Engkau telah tentukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, yang susah, yang dalam keberatan Tuhan. Apapun yang dihadapi anak-anak-Mu, domba-domba-Mu, Engkau Allah yang mengasihi. Dan Engkau akan menjamah setiap domba-domba-Mu Tuhan. Karena domba-domba-Mu itu adalah domba-domba yang telah Kau pilih. Dan Engkau telah mencarinya dengan darah-Mu yang tercurah di Bukit Jonjita sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat negara-negara di dunia ini, baik di negara yang besar, negara yang kecil, baik di Amerika, di Eropa, Asia, sampai ke Afrika, sampai ke Australia. Seluruh dunia ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau curahkan hujan keselamatan itu menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Engkau akan persiapkan umat-Mu untuk menjemput Engkau ya Tuhan, untuk bersama-sama dengan Engkau menikmati surga yang telah Engkau serahkan, yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyelamatkan kami umat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami yakin Engkau tidak akan tinggalkan umat-Mu. Engkau tidak akan tinggalkan domba-domba-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami sukacita sementara kami menumpang dalam dunia yang fana ini. Kami boleh tetap setia iring Engkau. Kami boleh tetap melakukan firman-Mu. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah imam besar kami yang akan mendengar seru doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, pada saatnya kita akan memberi persembahan. Dan doa persembahannya Bu Pri. Bapak Ibu, marilah kita kembali tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami sekali lagi mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu. Kita telah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Semoga firman yang kami dengar tidak sia-sia ya Bapa, namun semakin menguatkan iman kami untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu dan pelayanan bagi sesama. Dan saatnya kami akan mempersembahkan sedikit yang kami punya ya Bapa. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Dan berkatilah pula tangan-tangan yang memberi maupun yang beri. Semua ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah, sementara persembahan dijalankan, kita akan pujikan Sajeke Kula Nderek Gusti.
kasih. Sekarang saya serahkan kepada Pak Wi. Ya, diberkati firman Tuhan. Dijelaskan Lukas ya, jelas ya, penebusan dosa Tuhan, penebusan Tuhan atas dosa kita sangat luar biasa. Ya, pertama terima kasih buat Pastor David, kiranya akan terus membawa lansia ini semakin tumbuh dewasa, ya, makin mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, oke, pengumumannya nanti di hari Rabu tetap ada ibadah. Terus nanti di minggu terakhir hari Jumat ada persekutuan doa di PD Kasih Filea yang nanti dilayani sama Pendeta Ero dari Surabaya. Terus yang terpenting ini biar menjadi satu kerukunan antar jemaat lansia, nanti tetap ada setiap 3 bulan dan hari ini bulan ini bertepatan 3 bulan. Nanti kita ibadah gabungan sekalian ibadah syukur di tempatnya Bu Bari ya. Nanti ngikuti di grup ya peraturannya ya. Terkhusus saya akan infokan nanti berangkatnya dewe-dewe ya, nanti diatur aja tetap di grup ya. Oke, kita akhiri ibadah ini. Sekali lagi terima kasih buat Pastor David atas pelayanannya, atas firman-Nya. Mari kita bagi berdiri, kita akhiri firman ibadah hari ini. Ya, puji Tuhan, firman hari ini kiranya akan kita bawa pulang untuk kita jadikan tema dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, terkhusus atas pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa pribadi lepas pribadi. Diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di
dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan kami, semakin menumbuhkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, dengan mengangkat tangan Tuhan, dengan penuh percaya Tuhan, kami berdoa Tuhan, khusus buat Pastor David Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat dahsyat di harimu Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat kesehatannya Tuhan, buat pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati, juga buat pelayanannya Tuhan. Saya juga berdoa buat istrinya Tuhan, untuk tetap Engkau jadikan penopang di dalam keluarga Tuhan, untuk menjadi teladan Tuhan di dalam keluarganya Tuhan. Terus Engkau berkati kesehatannya, juga akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat pelayanan kami tempat ini Tuhan, kiranya terus akan menjadi berkat Tuhan. Kini anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, tambahan pengumuman sedikit. Nanti tetap dapatkan kupon yang gambarnya pelayan hari ini ya. Terus dikumpulkan untuk bisa mengikuti retreat Natal. Ya, kiranya terus kita berdoa agar ada kiranya hamba Tuhan akan mendukung kita dalam retreat Natal JG Stokam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita foto dulu ya.